Pandangannya sudah milik Allah, dirinya sudah punya Allah. Sehingga ketika dia sedang asyik masyuk tuh Pak, zikir dengan Allah, ditanya, Anda siapa? Anda Allah. Sebetulnya bukan dia mengaku sebagai Tuhan Pak. Wah ini panjang Pak perjalanan nih Pak nih. Repot nih Pak, repot kalau dijelaskan nih Pak nih. Begitu tuh ya. Nah kalimat hatta hawaitu ilal ardi oleh Muhammad Ustaz Aikal diartikan apa? Sehingga Nabi mau bunuh diri. Maksudnya apa? Orang kalau sudah rindu Pak, dengan istri aja kita nggak ketemu beberapa hari, dengan suami saja, dengan anak saja yang amat kita cintai, subhanallah. Anak saya mau pesantren SMP itu Pak, yang nangis justru bukan anak saya, uminya Pak, istri saya tuh Pak. Saking apanya tuh? Saking sayang kepada anak. Bagaimana kepada kholiknya Pak? Subhanallah. Orang kalau sudah terbuka itu luar biasa. Ya, makanya ada ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Ya. Penguasa kota Mekah kala itu Pak, itu 2 tahun nggak turun hujan. Ya, 2 tahun tidak turun hujan. Sehingga kasihan yang haji, kasihan yang umroh Pak, kekeringan, dehidrasi luar biasa tuh Pak. Ya. Lalu akhirnya penguasa ini datang kepada Fudail bin Iyad, seorang ahli ibadah Pak, selalu itikaf di Masjidil Haram. Wahai Syekh Fudail, ud'u lana, doakan kepada kami, hatta yarzuqanallahu al-ghaitha, hingga Allah memberikan rezeki hujan kepada kita. Akhirnya Fudail bin Iyad tuh Pak, itu setiap malam tahajudnya, rukunya, minta Allah turunkan hujan luar biasa Pak. Tapi 40 hari Pak, itu Fudail bin Iyad tahajud Pak, nggak turun-turun hujan. Kaget dia. Padahal Fudail bin Iyad Pak sholat 2 rakaat aja tuh Pak, atas izin Allah dikabul Pak. Ada orang datang, wahai Syekh Fudail, anak saya belum nikah, tolong doakan agar Allah berikan jodohnya. Beliau masuk ke kamar, sholat 2 rakaat, tiba-tiba ada tamu datang, wahai Syekh Fudail, aku punya anak laki-laki, berikan kepadaku istri yang terbaik. Kata Fudail, tuh calon istri kamu. Jadi langsung Allah kabul tuh waktu dipertemukan tuh. Wahai Syekh Fudail, saya punya hutang banyak. Ya, beliau masuk ke kamar, sholat 2 rakaat, Allah kabul Pak. Tiba-tiba, wahai Syekh Fudail, aku bingung, ini zakatku dikasihkan kepada siapa? Ah, tuh dia banyak hutang tuh. Jadi gampang betul tuh Pak. Bahasa sekarang ya Syekh Fudail, saya pengen jadi anggota DPR. Nggak tahu Pak dikabul atau enggak tuh Pak tuh ya. Subhanallah. Tapi ini ada penguasa Mekah datang, wahai Syekh Fudail, Mekah 2 tahun nggak turun hujan. Maka berdoalah kepada Allah. Jangankan sholat 2 rakaat, 40 hari Pak tahajud, nggak turun-turun hujan. Kaget tuh Pak Syekh Fudail. Subhanallah. Akhirnya malam ke-41 Pak, ya, beliau bertobat kepada Allah. Karena beliau merasa 2 rakaat kabul, 2 rakaat dikabul, diijabah. Mungkin ada rasa apa Pak? Takabur, sombong. Akhirnya apa tuh Pak? Datang seorang budak tuh Pak. Ya, datang seorang budak dan Fudail bin Iyad tahu ini budak ini punya siapa? Milik siapa nih budak nih Pak? Ya, ketika Syekh Fudail selesai tahajud Pak, kan para ulama dulu seperti para nabi Pak ya, tahajudnya habis tahajud, habis witir, tidur sebentar Pak, hingga menunggu waktu apa? Subuh. Nah, ketika Masjidil Haram kosong Pak, datang nih Pak, budak nih Pak, sholat dekat agak jauh dari Ka'bah, sholat 2 rakaat, lalu berdoa, Allahumma agithna, agithna, agithna. Tiba-tiba apa Pak? Turun hujan. Kaget Fudail bin Iyad. Ya Rab, 40 hari aku tahajud, oh tidak turunkan hujan. Itu ada budak baru 1 malam, baru sekali dia sholat, aku lihat kau kabulkan doa. Dikejar anak muda itu, budak itu Pak ternyata masuk ke salah seorang rumah siapa? Penguasa Mekah.
Subhanallah, dikejar langsung tuh Pak. Kata Fudail bin Iyad, aku minta salah seorang asisten rumah tangga dari budak, dari asisten orang-orang pemuda yang bekerja di rumah. Yang ini, yang gegar bukan. Ada beberapa orang tuh Pak, 9 orang ditolak. Aku mau yang ke-10 dia. Dia mah tukang sakit, dia mah kerjaannya sakit, lepra, kuman, kudis, kutil. Jangan dia, Syekh Fudail. Enggak, saya mau dia. Ini diberikan tuh Pak sama penguasa Mekah. Ya, ketika sampai di rumah Fudail bin Iyad, siapa Anda? Saya Abdullah. Kenapa kau sholat 2 rakaat? Tapi Allah langsung kabulkan doa. Apa kata anak muda tadi yang budak tadi? Ya Allah, hijabku ketahuan ya Allah. Ya, persembunyianku terbongkar ya Allah. Tuh Pak, para wali Allah Pak, nggak perlu Pak tenar, famous, populer tuh Pak tuh. Namanya ada di setiap cover majalah, muncul di TV, enggak tuh Pak. Para wali Allah Pak sudah asyik-asyiknya dengan Allah Pak. Bisa jadi dia jadi budak cuma penampakan doang Pak, padahal dia majikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh Pak. Paham gitu tuh ya? Orang kalau udah asyik Pak, udah nggak memikirkan dunia, subhanallah. Ada ulama besar ya, hafal Sahih Bukhari, tinggal di Wonosobo, di kaki Bukit Dieng. Dieng itu kan dingin sekali Pak, betul nggak? Ya, saya ketika mengantarkan Grand Syekh Al-Azhar ke Syekh, ke siapa itu, ke Kiai Zakwan, pesantren Al-Khalidin Pak. Jadi Grand Syekh Al-Azhar itu minta sanad Sahih Bukhari dari Kiai Zakwan, karena Kiai Zakwan sanad Sahih Bukharinya sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani, ke Imam Bukhari, ke Rasulullah. Sampai seorang nomor 1 Pak ulama Al-Azhar datang ke Indonesia minta sanad dari beliau. Jadi orang Jabodetabek yang hafal Quran, yang hafal Sahih Bukhari cuma beliau Pak. Di Indonesia yang hafal Sahih Bukhari hanya beberapa. Di antaranya juga Syekh Fanani itu Pak. Ya. Nah Syekh Fanani ini subhanallah, itu tinggalnya di kaki Bukit Dieng Pak, bikin tenda. Subhanallah. Tapi nggak pernah, omongannya nggak pernah keluar kecuali Quran, kecuali hadis Nabi. Orang kalau sudah asyik masuk dengan Allah itu nggak peduli apa kata orang tuh. Yang masih terpengaruh dengan pujian, yang masih terpengaruh dengan cacian, nah itu belum stabil tuh Pak. Ya. Tetapi kita nggak bisa langsung belajar ma'rifat, belajar hakikat, nggak bisa Pak, harus syariat dulu diselesaikan. Ya, makanya ada setan yang tertusuk tuh Pak, cucunya Azazil. Ya, ketika seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang zikir. Wahai Syekh, Anda sudah bersih, sudah suci, nggak perlu sholat lagi ya Syekh. Oh subhanallah, akhirnya ditusuk Pak, setan tersebut tuh Pak, kaget dia. Ya, kalau aku boleh meninggalkan sholat, maka orang pertama yang meninggalkan sholat siapa Pak? Rasulullah Pak. Siapa orang yang paling bersih? Rasulullah. Rasulullah orang paling ma'rifat, paling hakikat, enggak tuh ninggalin sholat. Subhanallah, begitu tuh ya. Dan Nabi itu menjelaskan bab ma'rifat hakikat kepada para sahabat ya Pak, tapi bab syariatnya kuat. Ya, bab syariatnya kuat. Makanya tidak boleh menjelaskan bab tasawuf ma'rifat hakikat kepada orang awam, nggak boleh itu Pak. Berarti harus bayar mahar. Siapa nama ruh Anda? Harus bayar dulu, nggak bisa itu Pak tuh. Ya itu ajaran tasawuf apaan itu? Subhanallah. Qala wa qala Abu Salama, kata Abu Salama, warrajzu al-awthan. Qala thumma hamiyal wahyu, kemudian datanglah wahyu. Ba'du, setelah itu, wa tataba'a. Subhanallah.
Ya, kenapa Nabi SAW nggak perlu punya rumah bagus, punya rumah lebar? Karena oleh Allah udah diperlihatkan surga. Kapan? Ketika Mi'raj itu, Pak. Oh, Ustaz, Rasulullah kan nggak perlu punya rumah bagus, nggak perlu punya dunia. Rasul kan udah diperlihatkan surga, enak. Jangan lupa, kata Nabi apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita salat khusyuk, Pak, atas izin Allah akan diperlihatkan keindahan-keindahan itu tuh, Pak. Ya, akan diperlihatkan keindahan-keindahan itu. Subhanallah. Seperti siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani setiap ba'da subuh selalu mendawamkan zikir Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar, istri Nabi. Tadi yang saya baca zikirnya, Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Juwairiyah itu istri Nabi, bapaknya Yahudi, merasa beliau sangat rendah hati, banyak ketertinggalan dari istri-istri Nabi yang lain, apalagi Aisyah, Hafsah, Pak. Minder nih Pak nih, Juwairiyah ini. Ya Rasulullah, berikan aku amal yang bisa mengejar ketertinggalanku itu. Makanya Bapak Ibu mohon maaf yang pernah melakukan maksiat dosa besar. Maka perbanyak zikir ini untuk mengejar apa? Ketertinggalan. Subhanallah, maha suci Allah. Adada khalqihi. Ya Allah, aku bertasbih sebanyak jumlah makhluk. Wa ridha nafsihi, sebanyak ridha engkau. Wa zinata arsyihi, sebanyak arsy engkau. Wa midada kalimati, sebanyak kalimat-kalimat engkau. Oh, tak terhingga itu Pak. Maka itu zikir untuk mengejar apa tuh Pak? Ketertinggalan. Diberikan oleh Nabi, diijazahkan kepada siapa? Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar. Allah berikan kelebihan. Apa itu? Pasca haji wada tuh Pak. Pasca haji wada pulang menuju ke Madinah. Ketika itu terjadi mendung besar tuh Pak. Sehingga penglihatan para sahabat terkait waktu ya ini menghalangi kabut tuh Pak ya. Dan juga arah kiblat ketika itu kemana tuh. Akhirnya kata Juwairiyah, ya Rasulullah, kiblatnya tidak menghadap ke situ, ke sana ya Rasulullah. Dari mana kau tahu Juwairiyah? Itu di depan kita Ka'bah ya Rasulullah. Jadi jarak jauh tuh Pak tuh. Ya. Dari Quba bisa menyaksikan Ka'bah kasat mata. Coba Pak. Namanya apa Pak? Kasyafatul qulub. Ya, terbuka mata batinnya tuh Pak. Jadi bisa melihat Ka'bah tuh Juwairiyah tuh Pak tuh. Nah, zikir ini didawamkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Masjid Habib Utsman di Jakarta, Petegogan. Ya. Dan Masjid Cud Mutia. Ya, kayak Masjid Cud Mutia Pak Petegogan itu. Jadi posisi masjidnya itu arah kiblatnya enggak sama tuh Pak. Kan Masjid Cud Mutia gitu Pak ya. Kiblatnya kan enggak sesuai bangunan ya Pak ya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih anak muda, Beb, itu kiblatnya nggak ke sono Beb, kalau itu ke Tanzania Beb. Kata Syekh Nawawi itu Pak. Ente tahu apa bocah katanya kan. Beliau setiap kali sholat Jumat Pak selalu mufarokoh Pak. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kiblatnya nggak pas. Yang penting takbiratul ihram imam pertama ikut Pak, karena kan sholat Jumat masih berjamaah kan begitu. Tapi setelah takbir belum mufarokoh. Akhirnya jadi perdebatan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani selalu apa? Mufarokoh sholat Jumat. Ditarik. Ente kenapa sih mufarokoh? Bagaimana saya nggak mufarokoh Habib? Habibnya Habib Utsman Pak. Bagaimana saya nggak mufarokoh? Ini masjid arah kiblatnya nggak ke Ka'bah Beb. Ente tahu apa sih? Beb, saya boleh ngasih tahu Beb? Boleh. Mohon maaf, kita masuk ruangan Beb yuk. Diajak masuk ruangan itu Pak. Habib Utsman Pak. Beb, kita sholat 2 rakaat. Beb, mohon maaf, angkat lengannya. Maksudnya apa? Angkat Beb, angkat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tuh Beb Ka'bah. Tuh Beb Ka'bahnya di situ, bukan di sono.
Kalau ke sono ke Tanzania. Subhanallah. Dahsyat betul zikir itu tuh, Pak. Ya, itu kasyafatul qulub tuh, Pak. Gitu ya. Makanya salah satu kenapa Muhammadiyah berdiri itu dia di antara gejalanya apa, Pak? Arah kiblat kan begitu tuh kan. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi orang-orang yang punya kerinduan kepada Allah, hatinya terbuka, itu dahsyat. Bagaimana caranya? Quran ngasih tahu, Pak. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat Makkiyah, Pak. Untuk menjadi orang yang dicintai Allah, Pak, kalimat innallaha yuhibbu itu ada 6. Allah mencintai pertama, ya, Makkiyah nih, Pak. 3 yang dicintai, 3 ayatnya ada di Mekah. Pertama, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Yang kedua, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Yang ketiga, innallaha yuhibbus sabirin. Tuh, 3 Makkiyah. 3 lagi Madaniyah. Mana itu? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. 4. 5. Innallaha yuhibbul muttaqin. 6. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini syarat, Pak, mukasyafatul qulub, Pak. Untuk menjadi walinya Allah, yang dicintai oleh Allah, Pak, maka jadilah yang 6 tadi. Pertama, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bersih, Pak. Kalau mutatahhirin itu turunnya di Mekah, maka yang dimaksud apa, Pak? Bagus tauhid, bebas dari syirik tuh, Pak. Tuh. Kita tahunya mutatahhirin doa selepas apa? Wudu kan? Oh, berarti hanya hadas besar, hadas kecil. Bukan, itu Makkiyah, Pak. Subhanallah. Nanti dijelaskan tuh oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-mutatahhirin ada 4 yang mesti kita bersihkan. Pertama, kita membersihkan apa? Minasyirki syirik. Tuh, Pak, tuh. Yang kedua, minadz-dzunub, dosa besar. Yang ketiga, minal amwalil muharramah, harta-harta haram. Enggak ada wali Allah itu punya kartu kredit, Pak. Enggak ada tuh, enggak ada. Dengan riba enggak ada tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Yang keempat, apa itu? Bersih dari apa? Hadas besar, hadas kecil. Itu domain yang terakhir fikih, Pak. Ini kalau dijelaskan 30 SKS nih, Pak, ya. Bulan depan lah insya Allah. Ini mohon maaf sampai sini saya ada agenda di Cibubur, ya, mohon maaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.